waktu kecil tinggal di kampung, di situ ada beberapa orang yang jual jamu, dan karena kebaikan mereka, dalam pandangan saya sebagai anak kecil dan juga menurut saya itu diambil dari alam. Saya percaya alam itu satu yang baik. Seiring saya semakin dewasa, saya memahami alam itu adalah karunia Allah, ciptaan Allah, maka dari situ tumbuh keyakinan, maka segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti baik. Setelah dewasa pindah ke jamu yang sifatnya seduh, ya, sudah pabrikan. Meskipun dikonsumsi rutin, efek kesehatannya itu biasa saja, nggak signifikan. Seiring semakin bertambah usia, kemudian mendadak berpindah keahlian, tiba-tiba Allah mendekatkan dengan dunia pengobatan, dan itu butuh 12 tahun untuk bisa akhirnya Allah diparingi ilmu buat jamu. Itu heran ketika saya masih belum bisa. Saya seorang tabib, seorang pembekam, seorang terapis, dia hanya menguasai satu saja tapi tidak punya gandengannya, itu seperti pendekar tanpa pedang. Jadi itu ilmu tangan kosong. Dan saya merasakan ketika saya mengobati, menerapi orang, saya nggak punya obatnya. Ketika saya menjual herbal-herbal yang itu MLM tapi yang bukan, itu saya coba dulu ke diri saya sendiri. Selama saya mengobati karena berinteraksi dengan orang, ternyata pengobatan itu butuh ketulusan. Ketulusan itu sangat luas, ya. Di antaranya adalah ketulusan sungguh-sungguh pengen orang itu sembuh. Makanya pengen cari herbal yang wah, dengan keyakinan ketika menjadi orang dewasa Allah tuh hebat, oh maha luar biasa, Allah Rahman Rahim. Nggak mungkin lah, nggak dikasih ilmunya sama Allah, nggak ada sebuah herbal yang hebat. Wow, pelan-pelan dibuka ilmunya. Ternyata kalau yang namanya bahan mentah itu harus diolah, tapi pengolahannya tetap harus sederhana, diantaranya dengan pengeringan. Nah, setelah bahan mentah itu dikeringkan, ternyata kandungannya juga bisa menurun. Nah, karena menurun, maka jatuhnya yang seperti ini menurut saya itu adalah herbal perawatan, bukan herbal pengobatan. Cuman dalam pengobatan itu sama seperti luasnya kehidupan, karena sakit dan sembuh, pengobatan itu urusannya sama seperti hidup, itu bagian dari ketauhidan. Ada banyak variabel berpengaruh. Secara umum ini kategorinya adalah obat perawatan, bukan pengobatan. Masuk kategori pengobatan bukan ini, ya. Nah, ternyata ada, meskipun dia kategori pengobatan karena dia sudah dikeringkan, fungsinya menurun. Misalnya kinerjanya itu menurun jadi 50-40% dan makanya harus dikombinasi dengan banyak hal, tapi tetap ternyata ada sebuah racikan yang itu bisa signifikan dikonsumsi dalam waktu singkat 10 hari dengan harga murah sekali. Yang mahal itu kok dikapsuli, makanya ini akhirnya diputuskan tidak dijual di kapsul. Kenapa? Kalau dikapsuli mahal di proses pengapsulannya. Pengapsulan manualnya itu melelahkan. Kalau kita pakai kapsul yang besar, kita nggak punya duit untuk beli mesin untuk pengisian kapsul. Tapi kenapa produk-produk besar itu yang mereka mungkin modalnya besar, ya tetap aja jatuhnya mahal kok menurut saya. Kenapa? Karena ini sudah dikeringkan dan menurunkan kinerjanya, dan itu sebetulnya jatuhnya ke perawatan, bukan kategori pengobatan. Maka kalau dijual meskipun harga Rp1.000 satu biji, jadi isinya kalau 10 ribu per 10 biji per 10.000, jadi kalau 60.000 isi 60, menurut saya itu mahal. Dan makanya solusinya adalah diseduh supaya tidak mahal. Karena jamu perawatan seharusnya memang murah kalau menurut saya. Dan subhanallah, benar memang. Makanya semua kembali kepada siapa yang kamu yakini, siapa yang aku yakini, siapa yang kamu yakini, siapa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Saya percaya Allah Rahman Rahim, saya percaya Allah Maha Hebat. Jadi pasti ada sebuah herbal yang murah meriah, namun sangat signifikan ke tubuh kita dengan segala kekurangan keterbatasannya. Nah, berobat itu sama luasnya dengan kehidupan, karena itu bagian dari kehidupan, itu tidak terpisahkan dari ketauhidan. Kesembuhan itu sangat luas terkait dengan banyak variabel ketauhidan. Jadi sangat bersyukur kepada Allah dengan karunia-Nya, tidak bermanfaat untuk 1000 orang, jutaan orang, tapi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang yang Allah takdirkan untuk mau menikmati kebersamaan nikmat karunia Allah. Ilmu yang diparingi Allah kepada saya, rahmat yang diparingi Allah berupa ilmu kepada saya. Bagian paling pentingnya adalah memuji dan memuja Allah.